Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andi Sekar Lestari, saya sendiri Imam Ali Hamdani, dan Aulia Pandu Nagari. Apa kabar semuanya? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sini kita mau podcast, mau sharing tentang analis investasi pasar modal, dan untuk memenuhi tugas akhir UAS dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Silahkan. Aku mau bertanya dong kepada Ani tentang materi pertemuan awal yang bab 1 itu apa sih yang Anda ketahui tentang konsumsi, investasi, dan pasar modal? Mungkin Ani tahu. Oke, terima kasih. Aku jawab ya. Menurut aku, konsumsi itu merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan untuk mendapat kepuasan. Nah, konsumsi ini akan mengalami penurunan ketika marginal utilitasnya turun. Jadi masyarakat itu akan melakukan investasi sebagai bentuk tindakan menunda konsumsi yang disebabkan karena marginal utility-nya menurun. Nah, investasi ini bisa dilakukan secara langsung melalui deposito, tabungan, atau waran, ataupun secara tidak langsung melalui pasar modal. Nah, pasar modal sendiri merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual dengan resiko untung dan rugi yang memperjualbelikan surat-surat berharga. Untuk menarik minat pembeli dan penjual agar berpartisipasi, pasar modal harus bersifat liquid dan bersifat efisien. Liquid di sini artinya proses jual beli surat berharga berlangsung cepat, dan efisien berarti harga dari surat-surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan yang akurat. Nah, kemudian ada dasar untuk melakukan investasi, yaitu ada return dan resiko yang kemungkinan akan diterima di masa mendatang. Gitu. Terus kalau menurut kamu sendiri, pasar modal di Indonesia itu kayak gimana? Kalau menurut aku, pasar modal di Indonesia ini lebih dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia. Itu sudah ada sejak tahun 1912, tepatnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pasar modal tersebut sempat ditutup pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kemudian sempat juga mengalami vakum pada tahun 1956 sampai 1977. Nah, kemudian Bursa Efek Indonesia ini terus mengalami perkembangan dan juga melakukan inovasi transaksi mengikuti perkembangan zaman sampai akhirnya tahun 2019 PT Pendanaan Efek Indonesia itu mendapatkan izin operasional dari OJK. Nah, ada beberapa regulasi yang mengatur pasar modal di Indonesia, yaitu yang utama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, kemudian ada peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Di sini kita mengenal istilah IPO atau Initial Public Offering atau penawaran saham perdana yang merupakan langkah penawaran saham kepada masyarakat untuk pertama kalinya untuk meningkatkan nilai perusahaan, mendapat insentif pajak, mendapatkan kelangsungan family business, dan mendapatkan pendanaan tanpa batas. Apabila sebuah perusahaan sudah mendapat IPO, maka suatu perusahaan tersebut wajib untuk melaporkan laporan keuangan secara berkala dan telah diaudit oleh akuntan publik. Di pasar saham itu juga dikenal istilah indeks saham. Nah, indeks saham ini merupakan statistik yang menggambarkan pergerakan saham atau sekumpulan saham. Manfaatnya itu untuk mengukur sentimen pasar, mengetahui proksi aset, dan benchmark bagi portofolio aktif. Di BEI sendiri ada beberapa jenis indeks saham. Yang pertama itu ada IHSG, kemudian LQ45, IDX 30, dan lain sebagainya. Seperti itu jawaban saya. Aku mau bertanya lagi dong, seperti yang kita ketahui ada 2 jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferred. Nah, bagaimana sih Ani pengertian dari kedua saham tersebut?
Coba tolong boleh dijelasin. Oke, mulai yang pertama ya. Yang pertama itu ada saham biasa. Nah, saham biasa ini merupakan saham yang diterbitkan jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja. Pemegang saham biasa ini mempunyai beberapa hak, yaitu hak kontrol atau hak untuk memilih pemimpin perusahaan, kemudian hak preemptif atau hak untuk mendapat persentase kepemilikan jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, dan yang ketiga yaitu ada hak menerima pembagian keuntungan atau dividen. Ada juga kelebihan dan kelemahan dari saham biasa. Untuk kelebihannya, saham biasa tidak ada kewajiban membayar dividen. Kemudian pemegang saham memiliki peluang untuk diversifikasi usaha dan adanya transparansi dari perusahaan mengenai kegiatan operasional. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu jika ada pemecahan saham, maka akan menurunkan harga per lembar sahamnya dan menurunkan laba. Kemudian yang kedua itu saham preferen. Saham preferen adalah gabungan antara obligasi dengan saham biasa. Saham preferen ini memberikan hasil berupa dividen preferen dan mendapatkan klaim di bawah pemegang obligasi dalam hal likuidasi. Karakteristiknya sendiri, saham preferen memiliki pemegang saham mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Kemudian ada juga hak dividen kumulatif, dan yang terakhir jika terjadi likuidasi, saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aset perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa. Kelebihannya, saham preferen ini pemegangnya lebih diprioritaskan atas keuntungan perusahaan. Untuk kelemahannya, saham preferen adalah saham yang hanya dibutuhkan saat perusahaan benar-benar memerlukannya sehingga menanggung tingkat kewajiban yang tinggi. Mau tanya lagi buat setahu saya kan saham itu ada nilai intrinsiknya, nilai buku dan nilai nilai pasar saham. Nah, itu menurut kamu penjelasannya kayak gimana? Oke, dari yang pertama tadi ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu nilai yang seharusnya dari suatu saham atau juga disebut dengan nilai fundamental. Terus yang kedua ada nilai pasar atau harga saham di pasar modal pada saat tertentu. Terus yang terakhir itu nilai buku atau nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Nah, untuk saham biasa, nilai buku saham biasa dihitung dengan mengurangi nilai total ekuitas dengan nilai buku saham preferen. Nilai buku per lembar saham biasa dihitung dengan membagi nilai total ekuitas saham biasa dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Kalau untuk nilai buku saham preferen itu dihitung dengan mengalihkan nilai total atau call price ditambah dengan dividen yang di-arrange dengan lembar saham preferen yang beredar. Apakah bisa diterima penjelasan saya? Oke, selanjutnya. Aku coba terakhir ya Ani, buat nanya ke kamu. Dalam dunia saham nih, kita mengenal adanya return dan risiko aktiva tunggal. Nah, bagaimana sih menurut Ani arti dari return dan risiko tersebut? Coba boleh dijelasin? Baik, mulai yang pertama. Yang pertama itu ada return. Return itu biasa dikenal juga dengan tingkat pengembalian atau hasil yang akan diperoleh dari investasi saham berupa persentase, di mana kita mengharapkan return tersebut sesuai dengan jumlah yang kita harapkan. Return sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu yield dan capital gain or loss. Kemudian ada dua jenis return, yaitu return realisasian dan return ekspektasian. Untuk return realisasian sendiri merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis dan berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasian. Nah, kalau return ekspektasian sendiri adalah return yang sifatnya belum terjadi dan diharapkan akan diperoleh di masa mendatang. Di sini juga terdapat istilah total return, kemudian relative return, cumulative return, dan return disesuaikan. Kemudian yang kedua itu ada resiko.
Resiko sendiri merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Di mana semakin besar perbedaannya, maka resiko investasi juga semakin tinggi. Ada dua jenis resiko, yaitu yang pertama, resiko sistematis yang berkaitan dengan perubahan pasar secara keseluruhan, dan resiko tidak sistematis yang berkaitan dengan perubahan kondisi makro perusahaan penerbit sekuritas. Ada beberapa sumber resiko antara lain, yaitu yang pertama ada resiko pasar, kemudian resiko bisnis, resiko nilai tukar mata uang, dan resiko finansial. Nah, kalau untuk mengukur resiko investasi sendiri, kita dapat menggunakan besaran standar deviasi dari return yang diharapkan. Oke, makasih ya nih. Giliran Oke, aku nih, Imam. ada yang mau ditanyain nggak? Oke, Imam. Aku mau nanya ya. Boleh. Yang pertama itu tentang portofolio. Nah, portofolio sendiri itu apa sih dan gimana cara kita buat milih portofolio yang efisien dan optimal? Menurut Imam gimana? Oh, oke. Menurut aku, portofolio adalah kumpulan saham atau aset lain yang dimiliki oleh pemodal perseorangan atau lembaga. Nah, untuk tujuan portofolio adalah mengurangi risiko dengan adanya keanekaragaman kepemilikan efek. Nah, kemudian yang cara memilih portofolio efisien dan optimal itu bagaimana ya? Jadi ketika memilihnya portofolio efisien hanya mempunyai satu faktor dari faktor terbaik, yaitu faktor return-nya. Jadi return-nya itu harus harus diteliti kemudian sementara portofolio yang optimal adalah portofolio yang memiliki kombinasi expense return dan risiko yang terbaik. Mungkin seperti itu, Ani. Apakah Oke, sangat. Aul mau bertanya? Aku mau tanya soal model indeks tunggal. Model indeks tunggal itu gimana dan manfaatnya itu apa? Oke, makasih. Untuk model indeks tunggal adalah metode yang digunakan dalam pengukuran nilai return dan risiko portofolio dengan asumsi apabila pergerakan return sahamnya hanya berhubungan dengan return pasar. Nah, untuk manfaatnya sendiri, model indeks tunggal juga dapat membantu investor untuk mengetahui besaran proporsi dana yang digunakan untuk berinvestasi pada kombinasi portofolio optimal tersebut. Seperti itu, Aul. Ada yang tanya lagi? Aku mau nanya lagi nih, Mam. Pertanyaannya tuh apa yang dimaksud dengan beta? Kemudian gimana sih pengaruhnya terhadap kinerja di reksadana? Oke, makasih Ani atas pertanyaannya. Jadi beta itu merupakan suatu risiko sistematik atau risiko pasar yang mencerminkan fluktuasi pergerakan dari suatu reksadana tersebut. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja reksadana? Jadi return tinggi didapatkan oleh reksadana dengan beta yang lebih tinggi. Maka sudah dapat dipastikan jika semakin risiko suatu investasi semakin besar return-nya, seperti yang kita ketahui bahwa tinggi risiko reksadana juga bergantung terhadap jenis reksadananya. Begitu, Ani. Oke, Mam. Selanjutnya aku mau tanya soal Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Nah, CAPM itu dalam investasi itu maksudnya gimana sih analisis CAPM gitu? Oke, terima kasih Aul pertanyaannya. Menurut aku tuh analis CAPM ini merupakan suatu model yang menjelaskan hubungan antara tingkat risiko, tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu saham
Mungkin seperti itu, Aul. Oke, selanjutnya ya, ini aku mau nanya ke Aulia, itu tentang obligasi. Nah, di sini sebenarnya yang dimaksud obligasi itu apa sih? Terus macam-macam obligasi itu ada apa aja atau cuma ada satu aja atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan sama Aulia. Oke, buat pertanyaan yang pertama, apa itu obligasi ya? Obligasi itu utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Terus untuk pertanyaan yang kedua, obligasi itu ada berapa macam? Obligasi sendiri itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, obligasi pemerintah, yang kedua obligasi retail Indonesia, yang ketiga municipal bond, dan yang keempat obligasi perusahaan. Yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah itu apa? Obligasi pemerintah mempunyai sifat yang sama seperti obligasi perusahaan swasta. Cuma bedanya di penerbitnya aja. Penerbitnya itu kalau di pemerintah, ya pemerintahan. Terus yang kedua ada obligasi retail Indonesia. Obligasi retail Indonesia atau bisa disingkat ORI, itu tuh obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Terus untuk municipal bond itu obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan modal seperti pembangunan jalan raya, membangun jalan raya, pembangunan perumahan rakyat, pembangunan rumah sakit umum, universitas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan itu surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo. Gitu. Aku Oke, mau terima tanya, kasih. Silakan. aku mau tanya dong, bagaimana bentuk-bentuk efisiensi pasar menurut kamu? Bentuk efisiensi pasar itu dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya aja atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasinya, tetapi juga dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Sehingga bentuk-bentuk efisiensi pasar pun terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi pasar secara informasi dan efisiensi pasar secara keputusan. Gitu, Imam. Oke, makasih. Selanjutnya. Mungkin selanjutnya aku ya yang tanya itu tentang pengujian efisiensi pasar. Nah, tujuan pengujian efisiensi pasar ini sebenarnya buat apa sih? Efisiensi pasar ini sendiri itu perlu dilakukan pengujian. Tujuannya untuk mengetahui kebenaran atas bentuk-bentuk efisiensi pasar tersebut. Nah, pengujian itu tuh terdiri dari 3 pengujian. Yang pertama, pengujian pendugaan return atau apa ya? Pokoknya yang pertama pengujian pendugaan return, yang kedua studi peristiwa, dan yang ketiga pengujian terhadap informasi private itu. Oke, mungkin aku ke pertanyaan selanjutnya itu tentang opsi. Nah, arti dari opsi itu sendiri apa? Kemudian ada berapa tipe kontrak opsi itu sendiri? Oke, opsi ya. Opsi itu adalah suatu tipe kontrak antara dua pihak yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Ada 2 tipe kontrak opsi. Yang pertama tuh opsi jual sama opsi beli. Opsi jual itu
suatu hak untuk menjual sebuah aset pada harga kesepakatan atau strike price dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Opsi beli, kontrak memberi investor hak untuk membeli sejumlah saham tertentu dan atau aset lain dengan harga tertentu pada tanggal tertentu. Nah, untuk materi yang terakhir itu kan ada manajemen portofolio. Dalam berinvestasi di pasar keuangan, portofolio adalah suatu aspek yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Portofolio akan menentukan imbal hasil atau return yang diinginkan agar optimal. Ada 3 faktor utama, yakni modal, tujuan, dan risiko. Kalau kita mau berinvestasi, kita harus punya manajemen portofolio yang baik. Apa sih manajemen portofolio itu? Manajemen portofolio adalah cara mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi. Manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses sistematik yang dinamis, karena manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses, maka dapat diaplikasikan kepada setiap investor atau manajer investasi. Gitu, teman-teman. Jadi, kita sudahi acara pada malam hari ini. Asik. Kalau gitu, buat teman-teman semua, terima kasih sudah join. Padahal kita bertiga, nggak apa-apa. Ani, Aul. Terima kasih juga Pak, siapa namanya? Duh, siapa sih bapaknya? Gitu lah. Pak Januar. Pak Januar, udah ngasih tugas yang kayak gini. Mantap. Oke. See you. Bye-bye. Iya, makasih.